Gak habis pikir deh sama utusan khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad. Masa buat meminta masukan terkait pembinaan generasi muda, yang dia datengin malah pentolan FPI Rizik Syihab. Dia bertemu Rizik pada Sabtu 1 Februari 2025 kemarin. Raffi bilang pertemuan itu untuk membahas kegiatan generasi muda di rumah ibadah. Dia bilang melakukan itu dalam rangka memperkuat toleransi beragama generasi muda. Kalau dalam rangka memperkuat toleransi, jauh panggang dari api banget. Raffi benar-benar mendatangi orang yang salah. Rizik justru orang yang selama ini bertindak intoleran. Catatan terkait tindak intolerannya panjang banget. Contohnya tahun 2003, Rizik dihukum 7 bulan penjara gara-gara menyuruh anggota FPI buat merusak dan menghancurkan beberapa tempat hiburan di Jakarta. Tahun 2008, Rizik dihukum penjara karena terlibat dalam penyerangan ke anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB. Penyerangan itu dilakukan saat AKKBB mengadakan konvensi di lapangan Monas, Jakarta. Tahun 2014, beredar video yang nunjukin Rizik dukung ISIS dan konsep kekhalifahan. Tahun 2017, Rizik ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan Pancasila ideologi negara Indonesia. Masih di 2017, FPI di bawah dia nuduh BI nyembunyiin simbol palu arit di uang rupiah. Dia coba mendiskreditkan BI dengan bikin teori konspirasi yang gak berdasar. Tuduhan ini dianggap sebagai upaya menyebarkan ketidakpercayaan terhadap institusi negara dan memicu keresahan publik. Pada tahun 2015, Rizik dilaporkan karena menghina masyarakat Sunda dengan memelesetkan salam sampurasun menjadi campur racun. Jelas tindakannya yang menghina budaya lokal mencerminkan kalau dia nggak menghargai keberagaman. Dengan buruknya track record Rizik dalam toleransi, jelas nggak tepatlah Raffi berkonsultasi ke Rizik. Selain itu, Rizik juga pernah terlibat dalam kasus asusila. Dia pernah melakukan chat mesum sama Firza Hussein. Walau kasusnya dihentikan, tapi tetap aja nggak pantas dijadikan panutan. Rizik juga doyan banget menyebar kebencian ke pihak-pihak yang berseberangan sama dia. Terhadap orang yang mengkritisi kehabibannya, dia menuduh orang-orang itu sebagai PKI. Rizik juga memprovokasi jemaahnya dengan menyanyikan lagu Ganyang Fufu Fafa. Pada September 2024, Rizik juga menghembuskan isu kalau akan ada demo besar-besaran pendukung mantan Presiden Jokowi. Dia bilang pasukan berani mati Jokowi akan mengepung Jakarta pada 22 September lalu. Gak cuma itu, dia juga menyerukan umat Islam di Jakarta untuk mengasah golok untuk menghadapi para demonstran. Nyatanya, demo gak pernah ada. Dengan berbagai track record yang ada, jelas nggak layak banget kalau Raffi sebagai utusan presiden mendatangi Rizik. Karena justru dia orang yang selama ini menanam intoleransi dan permusuhan di hati anak muda. Lagi pula Raffi itu kan utusan khusus presiden bidang generasi muda dan pekerja seni, bukan utusan urusan agama. Generasi muda itu butuh panutan yang ngajarin toleransi, kasih sayang, dan persatuan, bukan yang malah ngajarin kebencian. Sebagai utusan khusus presiden, Raffi harusnya paham siapa yang layak diajak kerjasama buat membangun masa depan generasi muda. Yuk lebih bijak dalam memilih panutan.